Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman mahasiswa administrasi bisnis, ya, terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini dari Prodi akan melakukan sosialisasi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, di sini ada sudah bergabung 108 partisipan, yang mana di sini ada beberapa angkatan ya, ada semester berapa saja di sini? Semester 1 ada? Semester 1 ada? Ada. Semester 3 ya. Semester 3? Semester 3 ada? Ada, Bu. Hadir ya. Oke, baik. Semester 5? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, ya baik. Pada pagi hari ini ya akan ada kegiatan sosialisasi. Jadi nanti akan disosialisasikan berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nanti di akhir sesi. Nah, teman-teman juga harus mengisi link kuesioner ya, kuesioner baik dari Unisma dan juga dari Spada Dikti. Oke, baik, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu ada sambutan dari Bapak Kaprodi. Oh, begitu. Oke. Sebelumnya kita awali kegiatan pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan Shalawat Nuril Anwar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taqil aghyar wa min yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alil abhar wa alil adada Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Program Studi kepada yang terhormat Bapak Deddy Supriyanto, SSI, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mahasiswa administrasi bisnis yang saya banggakan, alhamdulillah kita dipertemukan dalam acara sosialisasi hari ini, dan sosialisasi MBKM ya. Sosialisasi MBKM ini dirasa sangat cukup penting karena ini adalah program pemerintah kita yang dimotori sama Menteri ya, Bapak Nadiem Makarim ya, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Baik, yang saya hormati, yang hadir secara offline pada hari ini Ibu Dekan ya, sebagai Dekan VIA yang selalu mengawasi ya dan memonitoring setiap kegiatan di kampus kita, Ibu Dr. Hajah ya, Rini Rahayu Kurniati MSI. Terima kasih Bu Dekan telah hadir, dan juga para pejabat mungkin yang hadir pada hari ini, WD1, WD2 dan juga WD3 yang hadir pada hari ini, dan juga para dosen administrasi bisnis yang sebentar saya admit dulu ya. Oke, sebentar biar saya nggak admit terus. Sebentar, oke, biar mereka yang masih di luar ruangan bisa bergabung dengan kita. Baik, terima kasih ya, karena program MBKM ini adalah program yang dimotori oleh pemerintah kita. Sebenarnya apa sih MBKM yang memang di-create ya oleh pemerintah kita ya dalam hal ini? Jadi tujuannya ya, tujuan dari MBKM di sini adalah memberikan kebebasan ya dan juga otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Jadi dosen juga dibebaskan dari birokrasi yang berbelit. Nggak hanya dosen saja, tapi di sini juga mahasiswa ya diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, dan di sini harapannya dengan sosialisasi MBKM ini kalian paham ya dengan program yang ada, sehingga partisipasi itu bisa maksimal ya. Kalau bisa 100% kalian bisa mengikuti program MBKM ini. Ini arahan dari pusat ya, itu seperti itu. Dalam hal ini adalah WR1. Nah, makanya dalam kesempatan ini saya berharap ya dalam sosialisasi MBKM ini kalian memperhatikan kalau ada yang penting tolong dicatat ya. Kalau ada yang penting tolong dicatat. Ini kesempatan buat kalian ya, kesempatan buat kalian agar nanti MBKM ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga buat institusi kita yang tercinta, dalam hal ini Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Bisnis. Saya harapkan perhatian kalian, insya Allah mungkin setengah jam atau 30 menit atau 45 menit, kalian sabar untuk mendengarkan paparan dari sosialisasi ini. Nah, nanti akan dipresentasikan sama Ibu Sekprodi kita, Ibu Khairiyah Triyanti ya. Baik, cukup demikian sambutan dari saya, dan pagi ini saya mau terima kasih kepada kalian yang telah hadir pada hari ini. Semoga program MBKM ini bisa kita sukseskan bersama, sehingga prodi administrasi bisnis yang kita cintai ini bisa eksis ya, dan juga bisa survive di tengah persaingan secara nasional bahkan mungkin secara global. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Langsung lanjut. Baik, tadi paparan dari Pak Fajur ya. Ini saya lanjutkan langsung saja, saya sosialisasikan terkait dengan kegiatan MBKM. Nah, untuk kegiatan MBKM ini ya, di sini ada kebijakan dari Kampus Merdeka, yaitu dari Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, pencabutan izin perguruan tinggi swasta, kemudian ada juga Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Sehingga dari kegiatan MBKM ini juga mendukung terkait dengan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, karena memang berbasis output ya, berbasis outputnya ini juga dari para mahasiswa. Oke, kemudian di sini untuk sistem akreditasi perguruan tinggi, ini kebijakannya ada di Permendikbud nomor 5 tahun 2020, dan atas dasar ini, atas dasar Permendikbud nomor 4 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 6 tahun 2020, ini ada hak belajar 3 semester di luar program studi, ya. Itu berdasarkan juga Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, dasar dari hak belajar 3 semester di luar prodi ini nanti bisa dilakukan bagi mahasiswa semester 5, ya, mulai semester 5. Jadi bagi teman-teman nanti yang mulai dari semester 1 sama 3 ini memang belum, tetapi untuk di program studi administrasi bisnis ini, kurikulum kita juga sudah berubah ya. Kurikulum kita untuk semester 1 angkatan 2021, ini kita sudah menyesuaikan dengan program MBKM. Nah, untuk mahasiswa yang semester 3 dan 5, ini memang masih menggunakan kurikulum yang lama. Akan tetapi kegiatan MBKM ini sudah digelontorkan ya dari pemerintah untuk mengikuti kegiatan MBKM ini. Jadi sudah mulai digencarkan, sudah mulai disosialisasikan dan bisa diikuti bagi mahasiswa semester 5, ya. Oke. Selanjutnya. Nah, apa itu hak belajar 3 semester di luar prodi, ya? Tujuan dari hak belajar 3 semester di luar prodi adalah meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul. Nah, ya, jadi harapannya nanti karena ada kegiatan seperti ini, nah dari soft skill dan hard skill itu dia bisa lebih unggul. Kemudian ada program experiential learning, ya. Experiential learning berarti adalah berbasis pengalaman, ya. Dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian di sini perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Nah, jadi secara sukarela ini dapat diambil atau tidak. Jadi ada pilihan dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi nanti dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dan di sini ada dari kementerian terkait dengan perubahan definisi SKS. Kalau dulu SKS diartikan adalah jam belajar, maka sekarang diartikannya adalah sebagai jam kegiatan. Definisi kegiatan adalah belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset,
atau penelitian, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Nah, dari semua kegiatan ini nanti dipilih oleh mahasiswa dan harus dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing ini nanti ditentukan oleh perguruan tinggi. Terkait dengan daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa, ya, ini adalah program yang ditentukan oleh pemerintah atau program yang nanti akan disetujui oleh rektor. Oke, baik, selanjutnya untuk persyaratan umum, siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dengan program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah mahasiswa yang berasal dari program studi yang sudah terakreditasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa aktif yang terdaftar di PD Dikti. Ya, dan dari perguruan tinggi ini kita juga ada pengembangan dan fasilitas pelaksanaan program MBKM dan ada panduan akademik. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja program-program yang ditawarkan oleh pemerintah yang bisa diikuti dari kegiatan MBKM ini? Ya, ini awalnya ada 8 program. Ya, tapi sekarang sudah ada tambahan program lagi yaitu program wajib militer. Ya, saya sampaikan satu-satu. Ini ada program pertukaran pelajar, ada program magang atau praktek kerja, kemudian ada program asistensi mengajar, lalu ada program penelitian atau riset, ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, ada studi independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Dan yang ke-9 ini ada wajib militer, seperti bela negara. Jadi kalau misalnya untuk kegiatan pertukaran pelajar ini, memang kita ada kegiatan pertukaran pelajar dari prodi ke prodi lain, atau nanti dari universitas ke universitas lain. Nah, jadi dan ini ada kakak tingkat teman-teman, ini tapi yang sudah semester 5 ya. Semester 5 ini dia mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa ke kampus lain ya. Jadi ada kakak-kakak tingkat kalian ini sudah mengikuti dan sudah berjalan semester ini. Kemudian dulu juga yang semester 3 dia mengikuti kegiatan program KMMI ya. Itu juga mengikuti seperti pelatihan singkat di dalam perguruan tinggi yang lain begitu ya. Tetapi selama pelaksanaannya kurang lebih 2 bulan. Begitu. Dan itu program KMMI ya. Kemudian ada program magang dan praktek kerja. Nah, program magang praktek kerja ini juga pelaksanaannya selama 6 bulan. Jadi seperti magang ini bagi mahasiswa administrasi bisnis bisa benar-benar dimanfaatkan ya, karena magang yang ditawarkan dari kementerian itu institusinya juga yang bonafit yang luar biasa ya. Jadi kemarin ini juga kegiatan magang ada yang sudah ada kemarin kegiatan magang di Google dan di Tokopedia. Itu salah satunya dan sekarang sudah dibuka. Terus kemudian tetapi ada juga bagi mahasiswa nanti magang untuk program studi sendiri juga ada. Nah, nanti di akhir akan bisa disampaikan. Kemudian ada kegiatan asistensi mengajar, ini juga berjalan kegiatan ini. Terus kemudian ada kegiatan penelitian, proyek kemanusiaan, dan kegiatan kewirausahaan. Kalau untuk yang bela negara ini seperti relawan pajak itu juga masuk di dalam kegiatan bela negara. Baik. Secara pengertian ya, di sini ada kegiatan magang itu. Nah, ini kegiatan magang itu dilaksanakan baik di Yayasan Nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup. Nah, yang ini sudah ada penawarannya. Ya. Kemudian dan ini juga ada wajib dibimbing oleh seorang dosen. Proyek di desa juga begitu. Proyek di desa adalah proyek sosial yang membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil untuk membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.
Ya, ini dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa, kepala desa, BUMDes, koperasi atau organisasi desa lainnya. Nah, kemudian ini biasanya bergabung dengan Kementerian Sosial ya. Nah, kemarin juga ada kegiatan dari Kementerian Sosial, proyek apa kemarin? Apa kemarin ya, ada sudah berjalan sebenarnya di sini juga kakak tingkat Anda juga ada yang mengikuti gitu ya, saya lupa. Nah kemudian mengajar di sekolah, kegiatan mengajar di SD menengah dan selama beberapa bulan ya, tetapi sekolahnya itu berada di lokasi atau desa terpencil begitu ya, dan program ini difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya. Kemudian ada kegiatan pertukaran pelajar ya. Ini mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri, nah, maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan oleh pemerintah. Nah, untuk nilai dan SKS yang diambil di PT luar nanti akan disetarakan dengan PT masing-masing, begitu. Kemudian untuk penelitian ini kita melaksanakan kegiatan riset akademik ya, baik sains, sosial, humaniora. Nah, nanti juga di bawah bimbingan, di bawah pengawasan dosen ya ataupun peneliti. Ini biasanya bergabung dengan seperti LIPI begitu ya, LIPI lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Kemudian atau dengan BRIN gitu ya. Lalu untuk kegiatan wirausaha ini mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dan dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen. Jadi kalau teman-teman sudah ada kegiatan wirausaha, nah ini pun juga bisa diajukan melalui dengan kegiatan wirausaha. Jadi diajukan untuk apa namanya, dibimbing juga nanti oleh seorang dosen. Ya. Lalu untuk studi atau proyek independen, ini mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Ya. Kemudian untuk proyek kemanusiaan, ini ada kegiatan sosial dari sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh perguruan tinggi. Oke, dan dari semua kegiatan ini memang tidak terlepas sendiri ya mahasiswa ya. Mahasiswa tetap akan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing begitu. Nah, selanjutnya ya, atas dasar kegiatan-kegiatan tersebut ya, memang kita perlu melakukan adanya rekonstruksi kurikulum. Nah, rekonstruksi kurikulum ini kemarin sudah digodok ya oleh tim. Dan ini pun juga sudah ada SK-nya untuk kurikulum MBKM dan berlaku pada angkatan 2021 yang seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi bagi mahasiswa yang semester 3-5 ya, ini memang kurikulumnya belum berbasis MBKM, tetapi mereka pun sudah mengikuti untuk kegiatan kurikulum MBKM tersebut ya. Nantinya dari kegiatan tersebut ya, dari 9 kegiatan tersebut nanti akan ada rekognisi atau penyetaraan dari kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa ya. Rekognisi pengakuan yang nanti pun juga akan dikonversi dengan mata kuliah yang relevan gitu ya. Oke. Nah, sebentar. Selanjutnya, nah, ini adalah skema perkuliahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di Unisma, ya. Jadi di Unisma, nah ini adalah kurikulum yang terbaru. Kita ada 5 skema yang ada di Unisma ya. Jadi ada skema 1 itu ada apa? Ini seperti program reguler, yaitu pembelajaran itu dilaksanakan di prodi secara penuh. Ya seperti teman-teman yang lakukan saat ini masih program reguler ya. Program reguler yang mana
ya full mulai dari semester 1 sampai semester 8 itu pembelajaran dilakukan di prodi secara penuh gitu. Kemudian untuk skema 2 ini ada di prodi dan di luar prodi dalam PT ya. Jadi semester 1 sampai semester 4 ini teman-teman 80 SKS nanti menempuh mata kuliahnya di dalam prodi ya, di prodi administrasi bisnis dengan kompetensi utama. Ya, kompetensi utama adalah mata kuliah inti. Begitu. Kemudian nanti mulai semester 5 ini 20 SKS ini bisa di luar prodi di dalam PT. Sehingga nanti dari skema yang kedua ini bisa melakukan pembelajaran di luar prodi. Ya, misal ada dari mahasiswa administrasi bisnis nanti kuliah atau menginginkan mata kuliah misalnya nanti ke FEB ya, atau mungkin nanti ke jurusan teknik ya, tapi yang sekiranya yang relevan juga gitu ya. Kemudian untuk semester 6 sampai 7, nah ini juga dilaksanakan di dalam prodi dengan kompetensi tambahan. Lalu selanjutnya di semester 8 ini ada 8 SKS di prodi ya, itu ditempuh adalah KKN dan skripsi ya. Tetapi KKN ini sekarang menggunakan istilah KSM, kandidat sarjana mengabdi gitu. Ya, jadi tetap melaksanakan KKN dan melaksanakan tugas akhir. Kemudian untuk skema 3 ini di prodi dan di luar PT. Nah, ini semester 1 sampai 4 ini 80 SKS di prodi dengan kompetensi utama atau mata kuliah inti. Mata kuliah inti apa saja? Ya mulai ada dari mata kuliah yang tidak berbasis tambahan ya. Nah, nanti ada apa saja daftar-daftar mata kuliahnya. Mungkin nanti di kurikulumnya semester 1 sekarang, nah inilah yang sudah tergambar seperti itu ya. Kemudian semester 5 itu ada 20 SKS di prodi dengan kompetensi tambahan. Kemudian semester 6 dan 7 ini menempuh 40 SKS di luar Unisma. Nah, 40 SKS di luar Unisma ini bisa dilakukan dengan mengambil kegiatan-kegiatan dari 9 kegiatan tadi ya yang sudah saya sampaikan tadi. Itu ya. Tapi nanti semester 8 ini balik lagi ke prodi untuk melaksanakan apa? Melaksanakan KKN dan melaksanakan kegiatan skripsi gitu. Lalu untuk skema 4 ini ada di prodi, di luar prodi dalam PT dan luar PT. Ya, jadi semester 1 sampai 4 tetap 80 SKS di prodi dengan kompetensi utama. Semester 5 ini ada 20 SKS ya di luar prodi dalam Unisma. Ya. Tetap yang tadi yang katakan ingin mengambil mata kuliah di prodi lain ya, katakan ingin memperdalam mata kuliah, ada yang tertarik di ekonomi misalnya yang begitu ya, nah nanti bisa diambil ya. Kemudian nanti untuk semester 6 dan 7 ini adalah 40 SKS di luar Unisma. Ya, ini dengan mengikuti kegiatan pembelajaran 9 kegiatan tadi. Kemudian semester 8 ini 8 SKS di prodi sama. Lalu untuk skema 5 ini adalah skema percepatan. Nah, yang mana dalam skema percepatan ini diharapkan mahasiswa ini 3,5 tahun ini dia sudah lulus gitu. Nah, adanya skema percepatan ini nanti muncul adanya semester antara ya. Jadi semester 1 sampai 4 ini 80 SKS ini di prodi dengan kompetensi utama. Nah, sisanya pada saat libur ya, libur semester 4 ke 5 ini teman-teman tidak libur. Jadi teman-teman nanti ada perkuliahan ya. Dari genap ke ganjil ada perkuliahan lah. Kurang dari 2 bulan sebenarnya. Nah, ini nanti mengambil mata kuliah sebesar 9 SKS gitu.
Kemudian nanti ada muncul lagi semester antara. Nah, nanti diambil dari libur semester 5 ke 6. Nah, itu juga 9 SKS. Nah, dan harapannya di sini nanti 3,5 tahun itu dia sudah selesai. Begitu. Nanti semester 6 itu dia menempuh sebanyak 20 sampai 22 SKS. Semester 7 nanti menempuh 8 sampai 10 SKS ya. Dan semester 7 ini KKN juga sudah dijalankan, skripsi pun juga sudah dilaksanakan dan sudah selesai gitu. Oke, baik. Selanjutnya ya, dari kegiatan pertukaran pelajar, apa yang mendasari? Ya, dari kegiatan pertukaran pelajar ini diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa ya yang termaktub di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain dan mampu bekerja sama, lalu memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah belajar lintas kampus dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, ya, karena nanti kita ada lintas pulau, ya. Kalau misalnya untuk pertukaran pelajar ini, kakak tingkat teman-teman kemarin adalah dia lintas pulau, tetapi kemarin masih diuntungkan dengan masih online ya, begitu. Dan kalau misalnya sudah tidak online ya berarti memang benar-benar nanti ada yang ke sana. Nah, tapi kan sekarang ada juga mahasiswa yang inbound ke sini ya. Ya, jadi ada mahasiswa luar negeri yang kuliah juga di prodi kita ya, di prodi administrasi bisnis ada ya, ada Mas Jainal ya dari Kalimantan gitu. Kemudian wawasan mahasiswa tentang Kebhinneka Tunggal Ika akan semakin berkembang dan persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, ini menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan, sehingga mampu menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Oke. Nah, jadi di dalam Unisma ini kita sebenarnya sebelumnya sudah pernah melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Itu ada kegiatan untuk pertukaran mahasiswa. Nah, hanya tinggal diformalkan saja atau difasilitasi kemudahan ya, kemudahan untuk pengakuan kredit yang diperoleh gitu. Nah, ini sebentar. Ini saya scroll ke bawah mesti ke atas ya. Nah, oke. Kemudian untuk magang kerja ini pun juga begitu ya. Nah, magang kerja ini tujuannya apa? Program magang 1 sampai 2 semester ini akan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja ya. Jadi selama magang itu mahasiswa nanti akan dapat apa? Ya, akan dapat keterampilan, kemampuan untuk memecahkan masalah, ya, kemampuan untuk menganalisis masalah, gitu ya, ataupun soft skill, baik bagaimana etika profesi, bagaimana bekerja sama dalam tim, bagaimana membangun komunikasi, begitu, ya, dan dengan harapan memang selama 6 ini bahkan sampai 1 tahun ya, 1 sampai 2 semester ya, diharapkan pada saat turun ke lapangan, nah itu teman-teman akan ya mendapatkan kemampuan hard dan soft skill-nya gitu. Ya, jadi ada pembelajarannya berbasis pengalaman ya, langsung praktek ya. Nah, kemudian di sini mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja, nah diharapkan apa? Nah, dia ini juga bisa membangun channel ya. Membangun channel artinya Anda kerjanya bagus, ya magangnya bagus, ya nanti kan bisa juga ditarik. Jadi penjajakan dan harapannya bisa bekerja di situ juga, gitu ya. Nah,
Untuk pengakuannya, jadi kegiatan ini ada bentuk penyetaraan ya terkait dengan konversi ya. Jadi untuk ini ada 2 model ya. Bagaimana sih nanti dari kegiatan itu nanti terkait dengan konversinya ya. Ada 2 bentuk free form ya. Jadi kegiatan merdeka yang dilaksanakan selama 6 bulan ini disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Jumlah tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik kompetensi hard skill maupun soft skill. Ya, jadi kalau misalnya ada contoh di sini, mahasiswa teknik kimia ini nanti magang 6 bulan di industri petrokimia, nah nanti akan setara dengan belajar mata kuliah apa saja, gitu ya. Jadi mahasiswa ini setara dengan mata kuliah. Nah ini adalah mata kuliah yang ada di teknik kimia, begitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada bentuk, ini bentuk free from-nya yang sebelah sini ya. Ini untuk bentuk terstrukturnya adalah yang seperti ini. Jadi dia sudah terstruktur, ini loh nanti mata kuliah yang bisa dikonversi dari kegiatan ini. Itu adalah bentuk terstruktur. Tapi kalau bentuk tidak terstruktur, nah nanti di sini bisa jadi ada 2 semester yang nanti akan diakui begitu. Jadi kalau di sini ada bagaimana sih kalau misalnya secara hard skill dia merumuskan permasalahan keteknikan. Nah, itu nanti disetarakan dengan 3 SKS dengan mata kuliah apa. Nah, nanti akan mendapat nilai A. Kemudian menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan ya. Kemudian bagaimana kemampuan sintesa dalam bentuk mendesain ya. Ini nanti disetarakan dengan kegiatan berapa SKS. 4 SKS, lalu untuk soft skill-nya berarti bagaimana cara dia kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, ya, bagaimana usahanya dia, effort dia dalam bekerja, ya, atau kerja kerasnya, dedikasinya, begitu ya. Lalu ada bagaimana cara kepemimpinan dia. Nah, kepemimpinan ini akan dilihat pada kerjasama itu tadi. Lalu ada kreativitas, gitu. Ya. Kalau di administrasi bisnis sebenarnya menggunakan yang kita ada untuk konversinya ya sudah ada di untuk mata kuliahnya begitu ya. Kemudian untuk studi proyek independen, nah ini apa tujuannya? Jadi mahasiswa ini bagi yang memiliki minat untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Nah, ya, untuk mewadahi hal tersebut, studi atau proyek independen ini dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa, serta dapat melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih ada di silabus prodi. Ya, jadi kalau misalnya untuk studi independen ini karena tujuannya adalah mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif dan menyelenggarakan pendidikan berbasis R&D, itu ya. Teman-teman kalau misalnya ada ide kreatif ya yang ingin dilombakan, nah itu bisa sebenarnya diikutkan dalam studi atau proyek independen gitu ya, ingin memecahkan sebuah permasalahan apa gitu ya di dalam sebuah instansi. Nah, ini nanti bisa masuk ke dalam ini. Tetapi sekarang ini untuk kegiatan studi proyek independen ini belum, kita masih ngikut ya, jadi memang ada penawaran dari kementerian, ada kegiatan untuk studi independen. Nah, silakan bagi yang ingin mendaftar, begitu ya. Nah, ini pun juga sudah dibuka ya sampai bulan Desember. Tapi informasi terbaru ada perpanjangan lagi sampai dengan Januari. Oke, untuk kegiatan membangun desa, ya. Nah, membangun desa atau dengan istilah kuliah kerja nyata tematik, ya, KSMT. Ini adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa. Jadi teman-teman terjun ke masyarakat untuk memecahkan sebuah permasalahan, ya, atau apa yang dilakukan, ya. Jadi mahasiswa bersama-sama dengan masyarakat ini identifikasi potensi dan menangani
masalah yang ada di desa tersebut, ya, diharapkan apa? Diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan menemukan solusi untuk masalah yang ada di desa, gitu ya. Tujuannya apa? Dari kehadiran mahasiswa selama 6 sampai 12 bulan, ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa memanfaatkan iptek, ya, jadi ilmunya. Jadi teman-teman datang ke desa, apa yang bisa teman-teman lakukan di sana, ya? Apakah membantu dari proses administrasi yang ada di desa tersebut, ya? Ataukah mungkin ada teman-teman ada kegiatan ada potensi yang menarik sekiranya di desa tersebut. Nah, teman-teman kembangkan menjadi sebuah peluang usaha, misal seperti itu ya. Kemudian membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa. Itu untuk KSM. Kemudian proyek kemanusiaan. Nah, di sini ini sebenarnya teman-teman ikut terjun ya, memang menjadi relawan gitu ya, menjadi relawan ya. Jadi seperti apa, misal ada kegiatan bencana atau ya ada relawan satgas, nah itu dari kegiatan ini gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kegiatan wirausaha ya. Kegiatan wirausaha ini apa? Nah, ini teman-teman ketika memiliki kegiatan wirausaha ya, yang ingin dikembangkan, nah itu bisa mengikuti kegiatan seperti ini, begitu ya. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan dibimbing pastinya, ya. Lalu menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Jadi teman-teman sudah ada bisnis ini ya, terus kemudian mau dikembangkan lagi, ya, dikembangkan bahkan sampai rekrut karyawan. Nah, ini nanti akan ada penyetaraan dari kegiatan tersebut. Outputnya apa? Output dari kegiatan ini ya berarti sudah pasti ada usahanya, ya, sudah pasti nanti dilihat dari laporan keuangan, ya, nanti dia akan ada peningkatan, ya, peningkatan mungkin baik dari penjualan atau nanti ada perubahan apa? Perubahan mungkin dari bisa membeli aset juga, terus kemudian bisa merekrut karyawan baru gitu ya. Nah, ini, dan itu harus ada buktinya. Oke. Nah, terkait dengan ya, kemudian di sini dari kegiatan-kegiatan tersebut ya, untuk best practice-nya, nah ini mengoptimalkan program-program hibah dari Belmawa ya untuk PKM kewirausahaan itu ya, atau kompetisi bisnis manajemen mahasiswa Indonesia ya, atau akselerasi startup. Nah, ini biasanya ini teman-teman banyak ya tawaran-tawaran seperti ini. Nah, nanti ayo teman-teman semangat ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Dan ini kadang selain dari dosen, ini nanti yang mendampingi pun juga ada beberapa dari langsung dari CEO perusahaan yang terkenal ya. Nanti ada. Saya waktu itu pernah melihat ini ada nanti didampingi oleh langsung dari CEO-nya, begitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Terus kemudian mengoptimalkan program mahasiswa wirausaha yang ada di PT ya. Itu kemudian dan nanti juga bisa diintegrasikan dengan program inkubasi. Oke, kemudian terkait dengan ini biasanya banyak beberapa ya pertanyaan-pertanyaan ya. Apakah Prodi perlu menyiapkan semua jalur Merdeka 8 program tersebut ya? Sebenarnya tidak harus menyiapkan semua opsi, tetapi tidak boleh melarang mahasiswa mengambil haknya. Misal mahasiswa diterima program kemanusiaan di suatu tempat selama 6 bulan, nah, maka dari PT universitas nanti juga akan memfasilitasi. Apakah dalam CPL Prodi perlu dinyatakan
capaian pembelajaran lulusan yang mengambil jalur pembelajaran masing-masing, ya, capaian pembelajaran yang diperoleh melalui jalur tersebut dinyatakan dalam SKPI. Jadi ketika nanti ada memang dari kegiatan yang tidak bisa diakui dalam mata kuliah, nanti akan diakui di dalam SKPI. Nah, apa itu SKPI? Itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Nah, dari surat keterangan pendamping ijazah itu seperti memberikan nilai tambah bagi teman-teman mahasiswa. Jadi selain ada ijazah, transkrip, nanti ada SKPI. Itu nanti di dalam SKPI-nya akan ada daftar apa sih kegiatan yang sudah dilakukan atau diikuti oleh mahasiswa ini. Nah, nanti kalau di situ isinya adalah kegiatan yang menarik, ya, misal teman-teman sudah mengikuti itu tadi program-program tadi, nah kan ada beberapa ada yang mungkin tidak bisa diakui ya SKS-nya dari kegiatan tersebut, atau mungkin nanti ternyata yang menginginkan program tersebut ada semester akhir, ya, misal semester 7. Kalau tadi katakan dikonversi 20 SKS, dia itu sisanya adalah 12 SKS saja. Nah, sehingga kan 8 SKS kan dia sudah kosong, tidak ada lagi. Nah, maka dia sisanya nanti dia masuk di dalam SKPI, gitu ya. Nah, nanti dalam SKPI akan tertulis di situ, oh, mahasiswa ini pernah mengikuti kegiatan pemenang lomba, gitu ya. Atau mahasiswa ini pernah mengikuti proyek kemanusiaan, atau dia mengikuti kegiatan penelitian, ya, atau yang lain, atau ikut dengan kegiatan bela negara atau menjadi relawan pajak. Nah, itu boleh, nanti bisa diakui, ya. Oke, kemudian untuk informasi MBKM, ya, teman-teman lebih jelasnya, ya, ini kan dari prodi aja mensosialisasikan ya pada teman-teman, ya, nanti jelasnya apa, karena kadang lebih update lagi berkaitan dengan program-program apa yang ditawarkan kepada PT, kepada mahasiswa. Nah, nanti ada informasinya adalah seperti ini, ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat dari websitenya Kampus Merdeka, kemendikbud.go.id, ya, atau cek nanti KMMI, kemendikbud.go.id. Nah, ini kemarin ada beberapa teman-teman sudah mengikuti ya kegiatan KMMI, ya. Jadi kemarin ada yang sudah mengikuti, seperti ada Mbak Hanifa itu semester Dea Kurnia itu kalau nggak salah semester 3, terus kemudian ada juga Mas Torik, ya, terus kemudian ada Mbak Lutfiana, terus kemudian ada beberapa ya kemarin, ya, itu dia juga mengikuti program KMMI, jadi short course, ya, selama kurang dari 2 bulan. Tapi itu sudah diakui juga 3 SKS, ya. Lalu untuk sosialisasi secara daring, ya, itu teman-teman nanti bisa melihat ini dari YouTube, ya, terkait dengan PMMDN, ya. Terus untuk pejuang muda, ya. Oke, saya ingat tadi yang berkaitan dengan tadi saya menyampaikan ada seperti studi yang dari Kementerian Sosial, ya. Itu adalah ini kegiatan pejuang muda, gitu ya. Kemudian juga nanti bisa melihat ini informasi dari perguruan tinggi, ya. Bisa melihat sosmed yang dari perguruan tinggi dan websitenya dari perguruan tinggi, gitu. Oke, ini saya informasikan bahwa sebelum ada MBKM yang diluncurkan oleh pemerintah, ini di Unisma ini sudah ada, ya. Di VIA pun juga sudah ada, ya. Jadi semester gasal ini kalau misalnya ini dari universitas, ya. Semester gasal itu ada program kuliah alih kredit, ya. Program kuliah alih kredit, kemudian ada juga kegiatan pendampingan pengembangan modul, ya, ada pendampingan LMS, gitu ya. Kemudian ini juga kerjasama ada Unisma, Unusa, dan Universitas Alma Ata Jogja. Ini bekerja sama dengan beberapa prodi, ya. Tuh. Kemudian ada juga kredensial mikro mahasiswa Indonesia, ya, yang tadi saya sampaikan. Itu tadi, ya, di bisnis juga ada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini, lalu ada kegiatan pertukaran mahasiswa, ya. Nah, di VIA, ya, di VIA dan khususnya di administrasi bisnis, ini ada kegiatan pertukaran mahasiswa luar negeri dan dalam negeri. Nah,
Kalau untuk yang dalam negeri kemarin ada sekitar 6 orang ya yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa. Kemudian kalau untuk yang luar negeri itu juga ada beberapa. Jadi kalau untuk yang luar negeri kita sudah ada kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di luar negeri. Ada yang dari di Unisa ya di Brunei ya, kemudian yang di Thailand ya, kemarin ada yang di Universitas apa kemarin di Malaysia gitu ya ada. Nah lalu kemudian untuk yang mahasiswa inbound ini juga ada ya. Lalu ini adalah program yang sekarang sudah apa namanya diluncurkan, teman-teman nanti juga bisa mendaftar ya. Ada program Bangkit ya. Apa itu program Bangkit? Nah, program Bangkit untuk lebih jelasnya nanti teman-teman lihat di link sepadanya. Jadi teman-teman sekarang sudah mulai harus membuat mendaftar di Sepada Dikti ya. Begitu. Kemudian ada kampus mengajar 3, magang bersertifikat. Nah, ini saya lebih menyarankannya ya nanti mungkin teman-teman yang bisa mendukung sekali untuk CPL ya ini magang dan studi independennya. Gitu ya. Oke, tetapi monggo saja kalau mau diikuti kegiatan yang sudah ditawarkan, gitu ya. Kemudian, nah ini ada gambarnya Budekan ya ini ya. Nah ini adalah kegiatan pertukaran mahasiswa ini. Ini mereka teman-teman ini yang mahasiswa ini sudah dapat ada beasiswa ya. Ini ada Budekan, ada Bapak Dr. Afifuddin ya dari WD3. Kemudian ini ada Bu Retno ya. Nah, lalu ini dalam rangka intensif program ya. Jadi dalam rangka mereka studi banding dan mereka ada kegiatan seminar di sana gitu ya. Nah, disaksikan juga dengan apa namanya dosen-dosen yang ada di Unisa gitu ya. Terus kemudian ada kegiatan juga sudah short course ya, program belajar singkat dari 1 semester ya. Kemudian ada kegiatan seminar internasional mahasiswa. Nah, mahasiswa sendiri pun sekarang sudah boleh bisa ya mengadakan seminar internasional gitu ya. Kemudian ada FJD keilmuan dalam bidang studi. Ya. Kemudian ini untuk inbound di sini ya. Jadi Dharma Siswa Scholarship, di sini ada 5 mahasiswa tiap tahun ya. Kemudian Unisma International Scholarship ya, ada yang dari luar negeri sekolah di sini ya, gitu. Kemudian, nah ini juga ada degree program ya, ada BIPA ya, sudah dilaksanakan. Ini ada 6 mahasiswa dari Yaman, Amerika, Belgia, dan Korea Selatan. Lalu ada kegiatan kredit transfer. Nah, kredit transfer kita juga ada di Rusia tapi dari publik ya kemarin ya, yang berhasil lolos kemarin ada dari publik ya, ada itu mahasiswa kredit transfer ke Rusia, terus kemudian oke, sebentar. Nah ini ya, terus ada international credit transfer ya, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Moscow City ya, kemudian ada yang international commodity service program ya, yang tadi ya, yang dari VIA juga itu ada di Thailand dan di Brunei ya, ada di Malaysia, kemudian nah untuk program magang kerja, nah ini program magang kerja ini kemarin ini yang memang dari universitas ya. Jadi yang tahun 2019 B1 itu ada 28 mahasiswa. Ya, untuk tahun 2019 B2 itu ada 32 mahasiswa, 2020 itu 58 mahasiswa, yang 2020 B2 ada 4 mahasiswa. Nah, dari 4 mahasiswa ini ada juga dari kita ada Mbak Hanifah ya. Mbak Hanifah itu juga masuk di dalam program magang bersertifikat ya, ke ITB kalau nggak salah ya. Ada Mbak Hanifah di sini. Saya, Bu. Oh ada ya Mbak ya. Oh ya.
Ya, masih berjalan ya Mbak Enifa ya untuk programnya. Masih sudah minggu terakhir. Oh, sudah minggu terakhir ya? Ya. Oke, Mbak Enifa boleh nggak sekedar ini aja deh, tips atau apa ya? Tips atau memberikan motivasi aja kepada teman-teman supaya teman-teman ini semangat untuk mengikuti kegiatan magang, khususnya magang bersertifikat. Mohon maaf saya off cam ya Bu. Oke, silakan, silakan. Jadi kalau menurut saya itu ikuti saja kegiatannya, entah nanti lolos atau enggaknya itu urusan nanti. Setidaknya kita ada usaha untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selagi kita masih muda, banyak yang gagal karena dari gagal itu kita bisa memotivasi diri kita sendiri gitu. Ya, oke, luar biasa ya. Nah, tepuk tangan ya buat Mbak Anifa ya. Ya, terima kasih Mbak Anifa. Jadi itu ya, jadi tips dari Mbak Anifa kalau misalnya ada teman-teman kegiatan ya ikuti aja kegiatannya, entah itu lolos atau tidak, ya pokok kita mencoba dulu gitu ya. Oke. Nah ini bagus. Kemarin kalau Mbak Hanifa di ITB ya Mbak Hanifa ya? Iya Bu, di TP. Oke, itu untuk kegiatannya apa saja yang dilaksanakan Mbak? Ya Bu, jadi kegiatannya itu digital entrepreneurship. Di sana saya dan teman-teman itu belajar membangun startup Bu. Oke, belajar membangun startup. Ya. Yang dipelajari apa aja Mbak? Lebih ke teknologinya sih Bu, dan entrepreneur. Oke, teknologinya dan apa tadi terakhir? Bisnisnya entrepreneur. Oh, untuk entrepreneurnya ya. Oke, baik. Ya, itu ya. Nah, luar biasa. Jadi dia belajar untuk membangun startup ya, startup digital. Oke. Oke, terima kasih Mbak ya. Saya lanjutkan ya. Ya, nanti untuk dari kegiatan itu nanti akan ada konversi. Konversi dari kegiatan tersebut begitu ya. Nah, kemudian untuk ini sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut kegiatan magang itu memang difasilitasi dari CDC Unisma ya, dari LP2FP ya. Nah itu, tapi nanti bisa teman-teman pada saat buka Sepada pun juga ada kegiatannya di situ dijelaskan apa saja dan mitranya itu apa saja gitu ya. Karena kalau magang itu ya dipastikan kita harus ada mitra ya. Tapi kalau untuk kegiatan magangnya dari prodi ini kita ada waktunya 1 bulan. Nih Pak Dadang ya. Nih, ada waktunya 1 bulan. Ya, mungkin dari Pak Kacur mungkin bisa menambahkan sedikit terkait dengan magang. Oke, ya. Jadi untuk magangnya nanti selama 1 bulan ya, nanti bisa dilakukan di akhir pada saat liburan semester gitu ya. Oke. Kemudian ini ada kegiatan kampus mengajar ya. Ini juga ada yang dari teman-teman mengikuti, ada 7 mahasiswa ya dari prodi bisnis. Dia mengikuti kegiatan ini ya. Ini tadi sepertinya kemarin juga sudah ada yang meminta surat rekomendasi ya untuk mengikuti kegiatan ini kampus mengajar. Kemudian ada studi proyek independen. Ini juga ada yang sudah dilakukan ini dari universitas ya. Tapi kalau dari kita ada yang belum ya. Nanti silakan teman-teman semangat untuk mengikuti kegiatan proyek independen ini. Oke, kemudian ini adalah KSM tematik ya. Kalau KSM tematik ini sebenarnya sudah ada kegiatannya di itu mahasiswa semester
6 ke 7 nanti akan melaksanakan kegiatan ini, itu namanya adalah KSM. Nah, jadi mereka dibagi per kelompok, kemudian memang turun ke desa untuk melaksanakan kegiatan untuk KSM, gitu ya. Oke. Ya, tapi kalau untuk KSM dari kementerian ini ada ya, itu antara 4 sampai 20 SKS ya. Tergantung nanti jangka waktu dan beban dari kegiatannya itu bagaimana gitu ya. Oke. Sekian untuk penjelasan dari saya terkait dengan sosialisasi kegiatan MBKM. Oke. Saya buka sesi tanya jawab ya bagi teman-teman mahasiswa. Silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya bagaimana terkait dengan programnya, terus apa namanya persyaratannya atau bagaimana? Monggo dipersilakan. Ayo silakan. Ada 297 mahasiswa. Oke, sebentar ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, ya dari kegiatan sosialisasi ini, di akhir ini yang seperti yang saya sampaikan, ya karena kegiatan ini pun juga tadi adalah mengganti kegiatan dari perkuliahan. Ini teman-teman harus mengisi ya. Saya harapan. Jadi ini memang kegiatan ini butuh kita lakukan evaluasi, ya. Jadi teman-teman tolong mengisi link kuesioner. Ada 2 link kuesioner. Link kuesioner untuk mahasiswa internal dan link kuesioner untuk mahasiswa Kementerian Pendidikan. Jadi kalau Kemendikbud ini nanti ada link surveinya ya. Jadi keduanya survei. Pertanyaannya sama. Jadi tolong teman-teman silakan isi sekarang. Ayo. Sudah diklik untuk presensinya? Sudah, Bu. Sebentar, mereka bisa ini enggak? Bisa apa unmute dan nanya bisa. Bisa kok. Bisa ya? Ada pertanyaan? Oke. Masa ini nggak ada yang tanya ini, 294 mahasiswa ini. Ini mungkin yang punya pengalaman tolong di ini siapa tadi yang hadir itu yang MBKM yang Lutfi aja namanya. Lutfi itu untuk pertukaran mahasiswa mungkin. Lutfi, mungkin ada Lutfi di sini. Ada beberapa program. Coba di sharing ya apa yang menjadi pengalaman biar teman-teman ini semangat ya untuk mengikuti MBKM ini. Ada Lutfiana di sini? Jangan mute ya Lutfiana. Untuk program. Ada, Pak. Ya, oke. Lutfiana kasih ini testimoni mengenai program MBKM dalam hal ini. Ikut apa Lutfiana? Pertukaran. Pertukaran pelajar ya? Iya, sama KMMI. Oke. Kalau gitu coba diberikan kesan-kesannya dan mungkin pesan juga. Nah, bagi yang belum mengikuti MBKM, ini sebenarnya peluang ya buat kalian dan memudahkan kalian untuk cepat lulus juga ya. Iya kan? Nah, itu loh. Nah, kalau kalian bosan kuliah, istilahnya kalian bisa kuliah di, misalnya ini bukan bosan ya. Kalau kalian pengen cari pengalaman ya, cari pengalaman di luaran sana sehingga kalian bisa mengenal
mahasiswa dari universitas yang lainnya, dan juga bagaimana sih lingkungan yang ada di kampus A, kampus B, yaitu itu kalian dibebaskan gitu. Jadi seperti itu. Coba Lutfiana, saya kasih waktu 5-10 menit ya. Silakan Lutfiana. Ini yang testimoni yang apa Pak? Yang pertukaran pelajar. Kamu kan MBKM-nya kamu ikut apa saja? Dua ya. Pertukaran pelajar sama apa ini? KMMI. KMMI ya. Iya. Oke, yang berkesan, wah tuh. Namanya juga kesan dan kesan. Yang berkesan yang mana wis terserah. Bisa yang pertukaran pelajar, bisa KMMI. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfi, saya mahasiswa administrasi bisnis semester 5. Nah, untuk semester 5 ini, saya sedang menempuh MBKM, 2 program. Yang pertama yaitu KMMI, di IPB, yaitu konsentrasi khususnya itu manajemen Bank Syariah Indonesia. Jadi di situ IPB itu bekerja sama dengan mitra BSI. Nah, untuk kegiatannya itu selama 2 bulan, di mana 1-2 bulan itu ada kegiatan asistensi. Jadi kita diberikan pembekalan mengenai strategi bank itu seperti apa, kemudian produk-produk bank syariah itu seperti apa, dan banyak lagi. Itu selama 2 bulan. Kemudian juga ada proyeknya, ada proyek penelitian, kemudian membuat video, terus kemudian kayak mengadakan seminar gitu. Nah, sangat berkesan sekali walaupun 2 bulan, karena di situ saya bisa mengetahui bagaimana ketertarikan saya untuk di dunia bank itu seperti apa. Jadi tujuan saya dulu ikut KMM ya gitu, untuk mencari pelatihan singkat tentang bagaimana sih cara mendapatkan pelatihan di dunia perbankan itu. Dan alhamdulillah selesai selama 2 bulan dengan hasil yang alhamdulillah bagi saya sudah maksimal. Kemudian untuk program yang kedua yaitu saya mengikuti pertukaran mahasiswa, yang di mana saya ditempatkan di PT Tujuan itu di Universitas Sumatera Utara, Medan. Salah satu perguruan tinggi terbaik di Pulau Sumatera. Dan ada 4 perguruan tinggi mitra, yaitu di Universitas Jember, kemudian di Samratulangi, dan di Universitas mana ya satunya? Mula Warman. Dan alhamdulillah program pertukaran mahasiswa ini saya 4 perguruan tinggi ini negeri semua. Jadi saya bisa merasakan bagaimana kuliah di negeri itu dan bisa membedakan antara kuliah di swasta dan kuliah di negeri. Dan saya mendapatkan dosen yang alhamdulillah baik, memiliki potensi untuk memberikan ilmu yang baik juga. Terus kemudian mendapatkan teman yang dari berbagai pulau. Jadi di sini dari 4 perguruan tinggi yang saya ikuti ini ada di 3 pulau, di Jawa, di Sumatera, dan di Sulawesi. Jadi berbeda-beda teman lah, juga bisa mengenal bahasa-bahasa mereka gitu. Terus kemudian untuk program pertukaran pelajar ini yang tidak kalah yang Yang lo ini siapa sih?
Halo Bu, maaf terputus tadi Iya, koneksinya. iya Mbak. Saya lanjutkan ya Bu ya. Silakan ya. Ya, jadi untuk modul Nusantara pada pertukaran mahasiswa ini, kalau misalkan luring, itu kita itu setiap Sabtu Minggu itu kita diajak ini berkunjung ke sejarah-sejarahnya di kota PT penerima. Jadi misalkan kalau saya di Medan, jadi nanti berkunjung ke situs bersejarah di sana. Jadi kayak di mana? Di museum, kemudian di apa? Kayak istana gitu, dan masih banyak. Kemudian ada kegiatan juga itu inspirasi. Jadi kegiatan inspirasi itu menghadirkan para pembisnis yang ada di kota Medan. Jadi kayak batik Gorga Batak itu di kota Medan itu yang punya itu Pak Robert atau siapa gitu. Jadi nanti kita itu diwawancara di situ. Kemudian inspirasi dengan misalkan ini pembuat apa mie Aceh. Mie Aceh ya. Wow. Iya. Terus kemudian berkunjung ke apa ya kampung durian atau dan masih banyak lah. Yang penting tempat-tempat yang sekiranya bisa entah itu wisata, entah itu situs bersejarah. Kemudian Itu ada rencananya kapan Mbak? Belum ya? itu sebenarnya Sabtu Minggu itu sejak dari awal saya berkuliah PMDN itu sudah dimulai Bu. Jadi karena berhubung daring, jadi ya secara daring. Kayak dosen pendamping sama mentornya yang datang ke tempatnya itu. Jadi nanti di kayak live streaming gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke. Oke, baik. Ya, luar biasa ya. Nah, berhubung karena ini daring ya, jadi pengalamannya yang dirasakan juga virtual ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kalau untuk yang KMMI, kemarin 2 bulan ya Mbak ya? Iya, 2 bulan. Dari bulan Oktober sampai November. Oke. Tanggal 1 sampai 1 November. Itu juga 16 kali pertemuan ya Mbak ya? Iya, 16 kali pertemuan. Sama seperti kan ini KMM 3 SKS, jadi sama seperti kayak perkuliahan 3 SKS, cuma dipersingkat jadi 2 bulan. Ya, dipersingkat jadi dipercepat sehingga menjadi 2 bulan. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Lutfiana. Oke, terima kasih Lutfiana dan alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya sangat menarik program MBKM ini dan ini sangat apa ya? Sangat disayangkan kalau Anda tidak mengambil kesempatan ini di MBKM ini. Dan untuk bagi kalian ya, jadi kami ada apa ya? Bukan aturan, tetapi di sini SOP lah, SOP di dalam internal kita dalam mencatat setiap mahasiswa yang ikut MBKM. Jadi gitu. Karena ini permasalahannya dengan rekognisi ya. Bagi kalian yang berminat dengan program MBKM ini, kalian bisa melihat informasi-informasi ini tentunya di laman Dikti ya, laman Dikti yang memang yang melaunching setiap program-program MBKM ini. Terus dan juga bisa jadi dari universitas juga, jadi berlapis gitu. Tapi intinya adalah sumber utamanya di situ ya. Jadi lamannya kalian bisa stay tune ke sana sehingga kalian bisa mengikuti itu. Nah, pada saat Anda melihat dan ada ketertarikan di situ, kalian pengen ngambil A, program MBKM yang ini, yang itu, yang ana, lah itu. Nah, nanti kalian bisa langsung segera ya mengisi link yang sudah kita berikan, form ya, form. Kenapa form itu harus diisi? Biar kami bisa melacak siapa-siapa yang ikut MBKM. Nah, karena dalam hal ini apa masalah rekognisi kalian? Rekognisi ini harus kami lakukan sehingga kalian nanti apa ya? Ya masih mengikuti, istilahnya bisa dibilang itu mengikuti kuliah, tetapi di sini adalah kuliah di luar seperti itu. Nah, rekognisi ini berapa SKS ya, masing-masing program dari MBKM ini kalian lihat informasinya ya. Ada yang maksimal 20 SKS, ada maksimal yang cuma 15, bervariasi. Dan ini tergantung dari waktunya juga, nah kayak gitu. Nah, oke, sebentar ini lagi low ya, low. Ya, oke sebentar.
Ini mohon maaf. Ini tahu kenapa ini tahu apa ini tahu. Halo, 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 halo. Sebentar ini karena jaringannya low ya. Sebentar, sabar dulu kenapa ini. Oke. Apakah kalian bisa mendengarkan suara saya meskipun ini di laptop saya kameranya lagi ini ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Baik, jadi program MBKM ini tolong kalian perhatikan ya informasinya di laman di Dikti dan kalian ikuti apa yang menjadi aturan requirement mereka. Dan istilahnya kalian bisa punya pengalaman seperti Lutfiana dan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lainnya kayak gitu. Nah, dan di sini gini, kami nanti ada link ya, sudah di-share di chat. Pertama adalah absensi ya. Tadi absensi nanti saya laporkan, istilahnya saya akan laporkan ke pusat, istilahnya ke pusat perihal sosialisasi MBKM ini sudah kami laksanakan. Dan yang kedua juga ada link. Jadi dari prodi itu ada link absensi dan juga survei kecil-kecilan ya, istilahnya memastikan Anda itu memperhatikan MBKM ini. Kalau Anda tertarik dan menarik program MBKM ini ya tentunya akan apa ya, istilahnya banyak yang berpartisipasi dari mahasiswa prodi administrasi bisnis ini. Dan yang kedua ada link kuesioner MBKM ya untuk mahasiswa internal. Nah, internal di sini adalah dari Unisma, Universitas Islam Malang. Jadi ya itulah, jadi agak bertahap ya sini. Link kuesioner, jadi kuesioner MBKM. Nah, harapannya dengan sosialisasi ini kayak universitas itu memastikan kalian tuh paham operasi kayak gitu loh. Jadi seperti itu. Makanya di situ ada kuesioner yang akan ditanyakan ke kalian. Harapannya adalah MBKM ini diikuti karena serapannya kemarin sangat sedikit sekali. Dan ini sangat disayangkan. Ini saya pakai kamera yang ada di Lenovo aja deh. Nah, oke, seperti ini. Oke, dan yang kedua, sebentar. Yang kedua ada link kuesioner MBKM untuk sama. Terus ada yang sepada itu? Iya. Untuk link ini isiannya sebenarnya sama. Yang satunya untuk Unisma, yang satunya memang untuk Sepada Dikti. Jadi kalau untuk Sepada Dikti, ini yang tadi saya sampaikan kan yang bisa mengikuti mahasiswa yang sudah aktif terdaftar di PD Dikti. Nah, ini teman-teman ya sudah terdaftar pastinya. Jadi ini nanti mengisi NPM ya. NPM nanti diisi saja. Untuk pertanyaan kedua kuesioner ini sama. Oke, sama share screen aja. Coba saya share screen sebentar ya. Share screen aja dulu. Ini sebentar saya perbaiki kameranya dulu ya, biar kameranya. Nah, ini ya, kelihatan ya? Sudah. Oke, sudah. Nah, oke teman-teman sekarang bisa klik dulu linknya. Pakai kamera. Pakai kamera. Ya, teman-teman sekarang klik linknya. Sudah semua? Semua ini ya, 200, hampir 300 ini, 300 mahasiswa. Ayo diklik dulu linknya. Ya, ini nggak apa-apa ya, sabar dulu ya. Jadi ini memang ada banyak isian yang memang harus diisi. Ya. Perlu saya pandu satu-satu? Oke, bagaimana? Sudah diklik belum linknya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Sekarang kalau begitu diisi dulu nama lengkapnya. Ya, nama lengkap ya, jangan nama panggilan ya. Nama lengkap, sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Jenis kelamin? Ya, ini kan tinggal dipilih aja ya. Nah, ini hanya 2. Oke, kemudian untuk umur?
Umur silakan diisi. Sudah? Perguruan tingginya. Kemudian NPM. Ya, ini diisi bersama-sama ya. Jadi yang saya harap 300 mahasiswa ini semua mengisi. Oke, sudah? Program studi tinggal dipilih. Administrasi bisnis. Ya. Kemudian untuk email. Email yang diisikan di sini kalau bisa emailnya Unisma ya. Kalau tidak bisa ya sudah pakai Gmail saja. Oke, sudah? Dan isi juga nomor telepon. Ya, ini untuk mengisi nomor telepon juga tidak ada, insya Allah tidak ada spam ya. Hanya untuk pendataan sebenarnya di sini. Oke. Sudah selesai untuk pengisian identitas? Sudah. Oke, sudah. Sudah ya, ini saya mesti baru. Oke. Lalu yang soal yang pertama ya, bukan soal ya, mohon maaf. Survei yang pertama ya. Seberapa jauh saudara mengetahui tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ya, kebijakannya yang tadi itu ada Permendikbud tadi itu ya. Aturan-aturan tadi. Permendikbud nomor 3, nomor 4. Itu ya. Nah, ini tinggal diisi aja. Kalau misalnya tahu ya diisi mengetahui. Kalau misalnya mengisi belum tahu sama sekali, sepertinya ya tidak ya, karena tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, kemudian yang kedua, menurut saudara hingga berapa semester dan berapa SKS yang dapat disetarakan dengan bentuk kegiatan MBKM di luar perguruan tingginya? Ini kira-kira berapa? Kalau tadi kita ada 3 semester hak belajar di luar prodi, kalau untuk di luar perguruan tinggi, nah itu kita ada 2 ya, jelas ya. Karena yang 3 itu kan di dalam prodi masih. Oke. Lalu ini, menurut saudara hingga berapa semester dan berapa SKS yang dapat disetarakan dengan bentuk kegiatan MBKM di luar perguruan tingginya? Oke, berapa ini? Ada yang tahu? 40 SKS. 40 SKS. Oh, SKS 40. 40, oke. Oke. Kemudian ini pertanyaan survei selanjutnya ya. Dari mana saudara mendapatkan informasi mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Ya, ini teman-teman kalau misalnya sudah tahu kan barangkali sudah ada dari lamannya Kemendikbud ya, atau mungkin dari Instagramnya, mungkin dari Facebook ya, atau sosial media yang lain ya. Nah, silakan diisi. Teman-teman dapat info ini dari mana ya? Atau dari kegiatan sosialisasi. Kalau memang benar-benar yang masih belum tahu ya. Kalau misalnya belum tahu, ini juga dapat dari sosialisasi pada pagi hari ini ya. Oke, lalu ada menurut saudara apa media informasi untuk meningkatkan pemahaman kebijakan Merdeka Belajar, dan tolong diisi 3 terbaik berdasarkan peringkatnya. Ya, artinya berdasarkan peringkatnya ini sepemahaman teman-teman aja deh. Kira-kira untuk kampus Merdeka ini ya biasanya untuk peringkat pertama pasti dia akan update di lamannya Kemendikbud ya. Laman Kemendikbud dia akan lebih update, kemudian turun di perguruan tinggi, kemudian nanti turun juga di dalam bisa media massa atau mungkin yang lain.
Oke, sudah? Sudah ya? Lalu apakah program studi mempunyai program terdahulu yang sesuai dengan kegiatan Merdeka Belajar? Nah, ini kira-kira ada nggak dari penjelasan saya tadi? Ada atau tidak ya? Ada. Oh ya ada. Oh Mbak Dwi. Oh ini Mbak Dwi ini yang mengikuti Pejuang Muda ini, Pak. Oh, gitu ya. Pejuang Muda apa Mbak? Pejuang Muda Kementerian Sosial, Ibu. Ah ya, Pejuang Muda Kementerian Sosial. Ini Mbak Dwi ini juga dia dapat beasiswa ya kemarin ya Mbak Dwi ya. Ya alhamdulillah ya, selamat untuk Mbak Dwi. Selamat ya Mbak Dwi. Oke, kemudian, nah ini jika menjawab ya, pilih bentuk kerjasama MBKM yang sudah dimiliki sebelumnya. Ya, kalau di kita ada ya tadi pertukaran pelajar ya. Pertukaran pelajar, magang juga ada, hanya saja tidak 6 bulan. Tapi, mohon maaf saya infokan ya, magang di Prodi itu memang adalah 1 bulan. Tetapi ketika institusi dia menginginkan 3 bulan atau bahkan ada yang menginginkan 6 bulan, nah nanti bisa diikuti ya Pak ya, bisa diikuti dan nanti untuk penyetaraan pengakuan untuk konversinya ya nanti tetap sesuai dengan berapa lama waktu dia melaksanakan magang ya. Sekedar informasi, jadi ada kakak tingkat teman-teman itu angkatan 2000, Mbak Jamila itu angkatan berapa Pak? Itu ada itu sekarang sudah lulus. 2017. Jadi 2017 dia itu mengikuti magang bersertifikatnya magang institusi itu dari BUMN. Terus kemudian ada juga Mbak Anggi itu magang yang kerjasama dengan prodi kita, tapi pelaksanaannya pun juga 6 bulan. Itu semester berapa Mbak Anggi? Angkatan 2018 ya. Nah, itu juga nanti diakui. Oke. Selanjutnya, apabila saudara diminta memilih dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, mana yang akan saudara pilih? Nah, ini tergantung dari minatnya teman-teman ya. Pilih yang mana? Nah, silakan diisi. Oke, boleh lebih dari 1 ya. Tapi sebenarnya informasi kalau misalnya teman-teman sekarang sudah milih salah satu program, katakan ya seperti Mbak Lutfiana, sekarang sudah keterima di pertukaran mahasiswa. Nah, nanti semester berikutnya ya dia tidak bisa mendaftar kegiatan pertukaran mahasiswa lagi, ya. Tapi bisa jadi ambil program yang lain ya. Nah, ya tapi kalau bisa ini apa namanya? Ambil di prodi ya, terus kemudian ya seperti kayak Mbak Dwi tadi juga setelah ini lolos, nah nanti dia nggak akan bisa ikut di semester depan pejuang muda lagi begitu ya. Jadi kesempatannya memang hanya ada 1 kali gitu. Dan jadi tidak bisa double-double ya, karena akan memberikan kesempatan yang lain juga. Oke, selanjutnya, apakah dokumen kurikulum panduan mengikuti kegiatan MBKM sudah ada pada program studi saudara? Ya, tadi yang saya informasikan untuk dokumen kurikulum yang berbasis MBKM ini baru bisa diimplementasikan pada 2021. Jadi kurikulum yang sudah berbasis MBKM itu memang ada 2021. Ya, tetapi kegiatan MBKM itu baru nanti boleh dilakukan oleh semester ini apa namanya 3 ke atas ya. Itu. Jadi untuk dokumennya ya memang ada, tapi kalau sekarang untuk tahun 2021 sudah ada. Apakah saudara sudah menyiapkan diri untuk menjadi bagian dalam kegiatan MBKM? Ini silakan diisi. Menurut saudara, apakah kegiatan pembelajaran di luar prodi akan berimplikasi pada masa studi? Sekarang jelaskan
Ya, ini tadi kalau info dari Pak Kacur ya, insya Allah tetap tepat waktu karena memang akan ada konversi kegiatan ya. Akademik, download from akademik Di website. Di website. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Di website kita nanti kalian coba diklik di via.unisma.ac.id. Ini saya beritahukan ke semuanya saja sehingga nanti saya tidak perlu menginformasikan satu persatu. Kalian nanti kalau berkeinginan untuk melakukan program MBKM dan juga magang dan lain-lain ya, itu kalian nanti ada form-form yang memang kalian bisa isi ya di situ. Pak, saya disuruh buat surat rekomendasi. Di situ sudah ada template-nya dan kalian bisa download ya. Jadi kalian lihat di via.unisma.ac.id, kalian nanti klik aja di akademik, dan di akademik kalian pilih download form akademik di situ. Nah, di situ kebutuhan semuanya ya mengenai kalian pada waktu pengen magang, terus apa ya istilahnya MBKM dan lain-lain, penelitian, itu ada semua di situ. Nanti tolong kalian coba download di situ ya secara pribadi, secara mandiri, dan nanti juga perhatikan alurnya. Nanti alurnya itu ada ya alur mengenai bagaimana magang. Jadi di program kita sendiri itu ada magang ya cuma 1 bulan dan itu dikonversi atau dikonversi menjadi 3 SKS doang itu. Bobotnya cuma 3 SKS karena cuma 1 bulan. Tetapi untuk program MBKM ini ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan. Nah, itu nanti tergantung dari requirement-nya itu berapa bobotnya, itu ada informasinya. Dan kita mengikuti itu. Nah, itu ya. Nah, di situ untuk di download form akademik ini ada berbagai macam di situ form-form berikut yang dapat dijadikan acuan ya untuk keperluan akademik mahasiswa via misalnya seperti itu. Ada surat izin penelitian, kalian bisa download di situ. Ada surat izin atau pengantar magang, ada surat rekomendasi kampus Merdeka. Nah, ini kalian download di situ. Biasanya ada yang beberapa institusi itu minta surat rekomendasi. Kalian download, kalian isi, nanti kita yang tinggal nada tangan, kayak gitu ya. Ada juga surat izin wawancara tugas kuliah, surat permohonan survei, memo dosen mali, kartu konsultasi skripsi. Nah, kayak gitu ya. Terus ada juga formulir penilaian dan juga laporan akhir magang. Nah, ini administrasi bisnis. Dan ini formulir penilaian dan laporan akhir magang ini adalah program dari kita ya, program dari kita ini yang cuma 1 bulan itu. Nah, ini magang ini perlu kalian perhatikan bahwa magang ini sifatnya itu apa ya? Kalian itu dengan 1 bulan itu kami bertujuan bahwa kalian itu bisa melihat ya, bisa melakukan survei, bisa melakukan observasi, ya, observasi permasalahan yang ada di organisasi pada saat Anda itu magang di situ. Nah, ini yang harapan saya dari magang itu kalian bisa apa ya istilahnya ambil menjadi sebuah judul penelitian, rencana penelitian kalian, sehingga nanti pada saat kalian disuruh untuk apa ya menulis ya, ada form ya nanti akan saya kasihkan bagi kalian yang ingin segera meneliti ya, yang sudah tentunya sudah apa ya menyelesaikan persyaratan yang sudah ada. Nah, ini biasanya bukan biasanya, tapi di sini ada 3 ya, 3 yang harus kalian ajukan judul itu. Tetapi nah, judul penelitian ini harapannya sudah ada objek penelitiannya. Nah, objek penelitiannya di mana? Nah, objek penelitiannya ya pada waktu kalian magang. Nah, seandainya Pak, saya magangnya lewat MBK, yo itu malah lebih bagus lagi, pengamatan kalian itu akan lebih jos banget gitu loh. Itu kan kalian 6 bulan bisa di situ gitu. Nah, itu kalian nanti mohon izin bahwa setelah magang itu kalian juga akan meneliti perusahaan yang bersangkutan gitu loh, mengenai SDM, mengenai keuangan, mengenai apa sih istilahnya marketing, mengenai hal-hal yang lain. Dalam hal ini kalian lihat langsung di situ. Dan perlu kalian perhatikan pada saat kalian itu magang, kalian harus paham ya mana yang menjadi concern atau yang menjadi passion kalian. Jadi keilmuan dari administrasi bisnis yang cabangnya banyak ini
Kalian seandainya kalian pengen mengenai, ya saya tuh pengen banget jadi marketing misalnya, marketer misalnya. Ya udah, kalian pahami teori-teori yang ada, kayak gitu ya. Dan ingat pada saat Anda itu mau membuat judul itu ya, itu judul itu bukan kalian itu mengawang-awang ya. Selain nanti pengennya kayak gini, terus kalian lihat enggak. Tapi di sini adalah kalian pahami dulu apa yang menjadi concern kalian, passion kalian. Seandainya kalian ini marketing, seandainya passion kalian di situ, ya udah kalian pahami teori-teori yang ada. Nah, kalian bersandar pada teori itu, idealnya teorinya itu seperti apa, dan kalian lihat fakta yang ada di lapangan. Pasti akan ada gap di situ. Nah, jadi yang namanya kalian itu meneliti itu, kalau ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Ya kalian bukan berarti paham teori itu pas di bab 2, tetapi di bab 1 pada saat Anda mau membuat judul itu kalian harus sudah paham teori ya. Makanya di sini kalian, kalau bagi kalian yang pengen meneliti, ya harus segera membaca teori-teori yang menjadi passion kalian kayak gitu. Nah, teori-teori inilah yang nanti akan melandasi kalian dalam berpikir mengatasi permasalahan yang ada di organisasi yang bersangkutan. Seandainya masalah SDM, ya teori SDM itu kalian kuasai. Ya gitu. Terus kalian pengen masalah leadership. Pemimpinnya kok gini-gini, ya udah kalian pahami itu semua teori yang ada di situ. Nah, itu ya, jadi saran saya biar kalian nanti biar cepat lulus juga. Jadi problem mahasiswa itu biasanya kepentok pada saat nanti deskripsi. Nah, skripsi ini bukan sebuah halangan ya buat kalian, karena kalian sudah belajar selama 4 tahun dan bukti kelulusan kalian itu diuji pada saat kalian tuh membuat skripsi itu tadi. Nah, makanya harapan kami pahami teori yang menjadi concern kalian, dan saya yakin untuk menguasai semuanya kayaknya nggak mungkin ya. Walaupun mungkin luar biasa, tapi saran saya biar kalian itu benar-benar mendalam, kalian pilih yang menjadi concern kalian. Nah, sekalian kayak gitu. Mulai dari sekarang saja. Ini ada semester 1, ada semester 3 ya, semester 5. Kalau semester 7 ya bukan berarti terlambat ya, belum terlambat, tapi harus ngejar gitu. Itu kalian benar-benar usahanya gimana? Ya tuku buku nih gitu loh. Banyak mahasiswa itu yang sampai kuliah tuku buku siji akademiknya orang enek gitu. Ya kan? Baca satu buku, saya tanya aja, pernah nggak kamu baca selama kalian kuliah itu moco sak buku gitu loh. Sak buku opo kayak sembarang gitu. Istilahnya buku akademik ya. Enggak pernah. Saya yakin itu. Dan ini sudah saya tanyakan beberapa, ini saya random gitu. Ya rata-rata kalian ini masih malas untuk membaca buku akademik. Nah, ya kita aja saran dari saya, semoga istilahnya kalian bisa cepat lulus kuliahnya juga. Dan ini tolong perhatikan buat kalian yang memang pengen perkuliahan ini bisa lancar sampai nanti kalian itu bisa lulus 3,5 tahun ya, maksimal 4 tahun. Baik, terima kasih. Lanjut lagi dengan Bu Sekprodi ya. Oke, baik, terima kasih ya. Tadi pemaparan motivasi yang luar biasa ya teman-teman ya, harus rajin baca. Oke. Mungkin saya melanjutkan terkait dengan ini, isian ini tadi ya. Di sini memang ada beberapa isian yang memang harus teman-teman isi. Nah, bagi yang memang masih belum memahami, ya nggak apa-apa, diisikan apa adanya aja ya. Gitu. Oke, terus kemudian tadi sampai mana ya? Ini ya. Nah, belajar di program studi lain akan memperluas perspektif dan memberikan kompetensi tambahan yang dibutuhkan. Nah, ini bagaimana menurut teman-teman ya? Dengan adanya tadi itu kira-kira akan menambah kompetensi atau tidak? Ya. Lalu untuk selanjutnya, menurut saudara ya, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa agar implementasi MBKM ini berjalan dengan optimal? Ya. Ini boleh dipilih lebih dari satu, ya. Apakah mempelajari panduan MBKM, mengikuti seleksi kegiatan, ya, atau proaktif dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai. Kemudian selanjutnya, menurut saudara, ini seberapa manfaat
jika Anda mengikuti kegiatan MBKM dalam pengembangan kompetensi atau keterampilan sebagai bekal kerja setelah lulus. Nah, ini ya, dibayangkan ya kalau misalnya dengan mengikuti kegiatan selama 1 sampai 1 semester ya, 6 bulan ini kira-kira ada tambahan nggak, baik dari hard atau soft skill-nya? Ya, silakan diisi, apakah sangat bermanfaat, cukup bermanfaat. Kemudian survei selanjutnya, nah ini seberapa besar peningkatan soft skill yang diperoleh setelah Anda mengikuti kegiatan MBKM dalam kompetensi sebagai bekal bekerja setelah lulus. Nah ini, lalu ada ini, seberapa penting kegiatan MBKM untuk persiapan menghadapi pasca kampus ya, atau pada saat bekerja nanti. Lalu, udah. Apa yang menjadi kekhawatiran ketika melakukan kegiatan pembelajaran di luar kampus? Nah ini, karena kalau kegiatan pertukaran mahasiswa kemarin itu memang juga harus ada surat persetujuan dari orang tua. Nah ini ya, kalau untuk mengeluarkan biaya, ini juga justru ada biayanya kok dari kementerian ya. Tapi ada juga yang tidak ya, seperti magang itu sebenarnya tidak ada. Itu terus kemudian untuk kegiatan MBKM ini sesuai dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang ya, bagaimana. Lalu ketertarikan saudara terhadap program MBKM, sangat tertarik atau bagaimana? Lalu setelah mengetahui secara detail program MBKM, apakah Anda merekomendasikan program ini kepada kolega saudara gitu ya? Dan berikan saran dan kritik terkait dengan bagaimana upaya untuk melancarkan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Gitu ya. Sudah ada yang selesai mengisi? Ada pertanyaan? Daftar pertanyaan ini itu sama persis dengan daftar yang ada di Spada. Jadi setelah teman-teman mengisi link ini, teman-teman juga harus mengisi link yang ada di Spada Dikti ya. Jangan hanya satu ya. Link yang ada di Spada Dikti. Oke. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini isikan perguruan tinggi, program studi, dan NIM saudara, ya. Kemudian, ya, iya Mas, ada pertanyaan? Ini sudah isi NIM-nya, tapi NIM-nya nggak ditemukan, itu bagaimana ya Bu? NIM-nya tidak ditemukan? Iya. Semester berapa Mas? 1. Oh, di Spada Dikti ya Mas ya? Iya. Iya. Oh gitu. Sudah benar, sudah dicek, sudah sesuai ya? Sudah Bu. Oh gini Mas, jadi nanti Terus akan saya nulis aja tanyakan dulu. di Di list aja, di list aja, di list aja Nah, bagian. nanti saya list. Jadi bagi yang nggak tercatat di Spada Dikti, mohon untuk NIM-nya untuk siapapun kalian ya, yang ini tolong diinformasikan ke nomor admin prodi. Baris nggak ada. Baris nggak ada. Ke nomor saya aja deh. Ke nomor saya prodi aja. Kemudian berapa Mbak saya prodi? Mas Muhammad ya, Mas Muhammad. 0851 0851 0761 0761 5533. 5533. Iya. Jujur saya baru tahu ya. Nanti Mas Muhammad Nasrul Aziz dan juga yang lainnya, bagi yang NIM-nya tidak terdetek, nanti akan saya ini ya, ke pusat, ke Wisma, nama tersebut kok tidak ada di Spada Dikti. Ini kalau menurut saya ini harus segera ditangani ini, mumpung belum semester. Cuma nanti tolong kalian ya dicek ya, saya baru tahu ini. ya. Jadi ini baru bisa dipastikan Anda harus isi yang Spada Dikti dulu ya. Ya, habis isi yang Unisma langsung lanjut ke Spada Dikti. Nanti yang nggak ada langsung WA ke saya. Bu, mohon maaf. Ya. Punya saya itu kedeteknya
Di semester 4 Ibu. Gimana ya? Oh, padahal Mbak Asvira semester 5 ya? Iya, Bu. Sama Bu, saya juga semester 4. Ini berarti masalah pelaporan. Punya saya juga Oke. semester 2. Yang ada dulu aja, nanti yang penting NIM-nya kalian kedetek ya? Iya, Ya sudah, Pak. Ya, Ya oke. sudah. Nggak apa-apa, nanti itu masalah pelaporan, karena pelaporan itu takutnya ada masalah. Jadi kita pelaporan ke Dikti itu biasanya ya terlambat ya, selainnya 6 bulan setelahnya. Takutnya nanti kalau ada kesalahan-kesalahan itu nggak berulang-ulang. Jadi Oke. seperti itu. Jadi Ya. mohon bersabar. Insya Tapi Allah emang akan benar seperti itu. yang semester 4 ini memang belum. Ya, memang belum ya. Jadi Ya. yang ini semester 5, Mm-mm. jadi yang ke Dikti pasti semester 4. Jadi kayak gitu prosesnya. Ya, oke, terima kasih. Ya nggak apa. Tapi kan pokok bisa melanjutkan pengisian ya Mbak ya. Dan ini saya minta tolong infokan juga ke mahasiswa yang lainnya, karena ini ada beberapa yang sudah keluar ya. Tapi informasi ini tolong diinformasikan, istilahnya kita saling recheck ya. Jadi kalian juga ngecek, jadi status kalian itu harus tercatat di Dikti, karena gini, ijazah kalian itu ada dua nomor ya, tetapi ada 2 nomor di sini, nomor ijazah di Unisma dan juga nomor ijazah secara nasional. Jadi ijazah kalian itu sudah nasional, ini gitu. Nah, kalau ijazah nasional, jadi pelaporannya nggak hanya di Unisma, tetapi juga harus kita laporkan setiap kegiatan aktivitas kalian, baik itu MBKM, kuliah dan lain-lain, semuanya itu kita juga harus melaporkan ke Dikti. Jadi seperti itu. Jadi siswo ini adalah internal kita ya. Nah, dari situ nanti ada feeder. Nah, feeder ini adalah siswonya Dikti. Jadi kita bertahap ya gitu ya. Jadi bertahap. Jadi kita menentukan siswo yang ada di Unisma, terus yang selanjutnya adalah kita juga mengisikan feeder yang ada di Dikti. Ini siswonya yang ada di Dikti. Ini mungkin pemahamannya seperti itu. Jadi sistem informasinya yang ada di Dikti namanya feeder. Gitu. Mungkin gambarnya kayak gitu ya Pak? Iya, iya benar. Ya, ya. Jadi Ya, seperti itu. Jadi mohon saling misalnya ada kelupaan istilahnya. Kok ini bagian ini kalian cek aja gitu ya di sekolah Dikti. Baik, terima kasih. Ya oke, ya sudah. Jadi teman-teman silakan lanjutkan. Saya ucapkan terima kasih ya. Terus kemudian, gimana ya Pak? Bukti mereka udah ngisi? Isi absensi sudah. Absensi sudah ini. Sudah. Kalau saya buat tadi itu ada bukti screenshotnya kuesioner. Bawa. Sudah. Ya oke, sudah. Jangan lupa untuk screenshot ya bukti teman-teman pengisian ini. Ya, nanti bisa di-share ke dosen masing-masing pengampung ya. Iya, oke. Jadi tolong mungkin tapi tetap minta dari ketua kelas juga ya, mohon maaf ya. Jadi screenshot bukti kalian sudah mengisi kuesioner, kemudian kirimkan ke ketua kelas masing-masing supaya nanti ketua kelas menyampaikan ke dosen pengampu masing-masing ya. Karena ini kan ada seluruh mata kuliah pada hari ini kan dialihkan ke kegiatan ini, gitu ya. Ini aja ke nomornya admin kan itu admin prodi aja. Nomor admin prodi siapa? Ke sini aja wis langsung biar juga cepat biar enggak ini. Ke admin prodi. Bentar ya. Ke admin prodi saja. Mana ya? Oh iya nak Zoom. Apa? Lancar ke sini. Saya pernah mau ngomongnya pernah. Jadi Nomor admin prodinya saya catat ya. apa namanya? Ada sudah ada kan ya nomor admin prodi? Iya, saya cek. Ini nomor admin prodi. Allah. Akan ini. Ini nomor admin prodi kita ya. Jadi kalian bisa hubungi di sini. Ini 0812 3451 7592. Nah, ini di sini. Ini adminnya Ibu Listi, kebetulan Ibu Listi kan orang tuanya Meninggal ya. Kemarin jadi hari ini tidak hadir. Tapi ini adalah nomor adminnya ya, bukan nomor pribadi ya, nomor admin.
HP-nya itu adalah HP kantor lah, seperti itu. Nggak usah khawatir, kalian bisa ragu untuk menginformasikan ini semua. Jadi nanti screenshot kalian itu kalian kirimkan aja ke sini, nama, jangan lupa nama sama identitas aja. Nanti akan kami laporkan bahwa kalian sudah melakukan inisial. Dan saya sangat terima kasih bagi kalian yang memang hadir hari ini dan sampai jam sekarang kalian masih memperhatikan. Ini adalah wujud nyata ya, bahwa kalian ini sangat peduli terhadap prodi kita, dan tentunya MBKM ini harus kita sukseskan bersama. Untuk siapa? Untuk kalian dan juga untuk prodi kita tercinta. Baik, terima kasih. Mungkin gimana? Ya sudah. Itu saja ya. Baik, gimana? Saya tutup aja sama Mbak Lian. Oke, ditutup aja. Oke, Pak, ini ada pertanyaan untuk semester 6 sampai 7. Ini dari Mbak Sofiatur Rohmah. Nanti apakah program MBKM ini sudah menjadi ketentuan atau diwajibkan kampus atau masih diberikan pilihan untuk mengikuti ataupun tidak mengikuti? Ya, pilihan. Pilihan. Ya. Sebenarnya masih pilihan ya. Artinya ya memang pilihan, tapi diharapkan ya teman-teman bisa mengikuti program dari kementerian begitu saja. Ya, karena itu pun juga menjadi prestasi akademik bagi mahasiswa, ya, dan itu nanti juga didata oleh prodi, gitu ya. Jadi walaupun tidak diwajibkan, tapi diharapkan teman-teman mengikuti kegiatan tersebut, gitu. Baik, alhamdulillah ya. Ini administrasi bisnis kompak ya. Dan insya Allah nanti kalau ada sosialisasi apapun itu nanti akan seperti kayak gini ya. Jadi kalian bisa menyampaikan apa saja, bahkan mungkin kalau ada saran dan masukan juga bisa jadi seperti ini ya. Kita mungkin ada program bisa kumpul bersama, kayak gitu ya. Jadi tidak ada jarak di antara kita ini. Jadi kalian mau keluh kesah, nanti kayaknya enak juga kayak gini ya. Jadi kalian bisa ngobrol dengan semuanya itu di sini. Jadi kayaknya menarik juga seperti ini. Saya sama Mbak Seprodi yang mungkin ada kegiatan juga. Jadi kalau kalian ada keluhan, saran dan masukan seperti itu mungkin ada apa ya? Karena saya ada jadwal sebulan mungkin sekali gitu. Harinya hari apa kita tentukan. Nah, ini tujuannya ya pengembangan produk kita ya. Biar nanti kita bisa berkomunikasi lebih. Baik, terima kasih. Ampun? Oke, sudah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Mungkin ini sudah mulai waktunya sholat Jumat ya. Baik, saya akhiri ya, kami dari saya dan Pak Dadang ya mengucapkan terima kasih dan mengakhiri untuk kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat untuk mendukung kegiatan MBKM ini, gitu ya. Saya juga tadi selaku pembuka acara ya, mengakhiri kegiatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Pak. Ya, semoga sukses buat kalian. Terima kasih. Saya izin pamit dulu. Meeting all.